Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal monitor. Dan monitor yang pengen gue bahas ini itu bisa dibilang dibikin khusus untuk desainer. Ini adalah desainer monitor lah bisa dibilang. Dan ini adalah pertama kalinya gue pegang monitor yang dibikin khusus desain. Biasanya gue bahasnya monitor gaming atau monitor biasa gitu ya. Dan ya, ini monitor untuk desain dan ini namanya adalah BenQ PD2705U. Dan ini bukan monitor yang baru banget rilis di tahun ini, tapi ini tuh rilisnya tuh sebenarnya udah dari tahun 2021 ya. Cuman gue baru banget dikirimin buat dicobain sekarang ini ya. Dan langsung aja gue bahas kira-kira ini monitor kayak gimana. Oh ya, by the way, ini monitor tuh sebenarnya lebih diperuntukkan untuk user MacBook dan kawan-kawannya. Dan ya, langsung aja gue bahas. Oke, jadi secara desain kurang lebih dia kayak gini, kalian bisa lihat sendiri, desainnya minimalis, nggak aneh-aneh, karena memang monitor ini tuh ditujuin buat productivity monitor ya, jadi secara desain memang nggak aneh-aneh lah bisa dibilang. Dan itu dia tiga sisinya juga bezel-less, lalu secara build quality juga menurut gua bagus ya. Terus buat kaki-kakinya atau standnya dia bentuknya itu kotak untuk si kakinya, dan untuk masalah kekokohannya menurut gue ini bagus ya, nggak goyang-goyang sama sekali. Terus dia juga untuk artikulasi dari si standnya sendiri, dia bisa diangguk-angguk, tengok kanan kiri, mau di adjust tingginya juga bisa. Bahkan kalau kalian mau dibikin vertikal pakai stand bawaannya itu juga bisa. Jadi secara stand dia udah fleksibel banget artikulasinya. Dan kalau misalnya kalian pengen pakai VESA, dia bisa juga pakai yang ukuran 100 x 100 mili. Buat I/O portnya dia juga udah lengkap, ada satu HDMI, satu DP, audio jack, dan ada USB-USB-an itu ada banyak banget, termasuk USB hub. Dia juga ada port USB 3.2 Type-C 65 watt display port. Jadi ini bisa dipakai buat display dan juga ngecas laptop kalian gitu ya. Termasuk buat si MacBook, karena memang si PD2705U ini memang diperuntukkan buat MacBook, dan nanti ada fitur yang bakal menunjang pengguna MacBook juga, dan nanti bakal gue jelasin. Terus kita juga ada dapat kayak semacam namanya Hotkey Pak G2, yang dimana si Hotkey Pak G2 ini bisa dibilang adalah sebuah remote untuk ngatur OSD setting dari si monitor ini gitu. Jadi kita tinggal puter-puter aja, karena dia itu sistemnya pakai knob gitu, tinggal puter kanan kiri atau dipencet juga bisa. Dan enaknya dia juga bisa berfungsi sebagai volume knob juga. Jadi enaknya di situ, dan sejauh gue nyoba sih ini enak ya menurut gue, nggak perlu ribet ngerogoh bagian belakang si OSD-nya. Dan selain itu dia juga punya fitur KVM Switch Gen 2. Jadi singkatnya si KVM Switch Gen 2 ini bisa dibilang fitur ini memungkinkan kita kalau misalnya kita pakai dua device di satu monitor, misalnya kita pakai dua laptop terus kita colok ke satu monitor. Biasanya kan kalau kita pakai peripheral itu harus dua set peripheral ya, buat laptop A sama laptop B. Tapi ini kita bisa pakai satu set peripheral doang, keyboard sama mouse satu doang, kita colok ke monitornya, dan udah kita tinggal pencet satu shortcut yang ada di Hotkey Pak G2 ini. Dan itu kita bisa langsung switching antara satu device ke device yang lain tanpa harus ganti si peripheralnya. Dan ini salah satu fitur yang menurut gue fleksibel banget kalau kalian memang pakai multi device di satu monitor. Monitor ini juga punya fitur PIP dan juga PBP. Jadi kalau misalnya kalian mau nampilin dua device dalam satu monitor, itu bisa banget gitu ya. Cuman paling perlu di note adalah karena dia size-nya ini 27 inci, jadi otomatis dia kalau misalnya kalian mau nampilin dua device di satu layar, itu dia bakalan kelihatan kecil karena kan bakalan ke crop gitu ya. Cuman baik lagi, ini harusnya bakal tetap kepake kalau kalian memang urgent banget pakai fitur PIP atau PBP ini. Oke, lanjut ke panelnya. Dia ini IPS tentu aja. Terus selain itu dia juga buat yang versi PD2705U ini, dia size-nya 27 inci. Dia resolusinya 4K 3840x2160, tapi dia juga ada yang versi 32 inch-nya in case kalau kalian memang butuh size yang lebih besar. Nah, lanjut buat urusan warna, karena ini yang paling penting buat monitor designer. Jadi kalau ngomongin soal warna, BenQ ini ngasih label yang namanya EQ Color. Ini mana ini intinya adalah si monitor ini sudah di factory calibrated dan sudah diverifikasi dan divalidasi sama Kalman, Pantone, dan bahkan dikasih ekstra Pantone Skin Tone Validation. Jadi kalau kita lihat banyaknya validasi ini, harusnya kita bisa anggap bahwa si BenQ ini cukup serius ya untuk mendeliver coverage warna yang dihasilin sama si monitor ini. Terus buat gamut coverage-nya dia di 99% sRGB dan di 99% Rec 709. Dan kita juga ada dikasih kayak semacam selebaran hasil factory calibration report. Ini dikasih selebaran waktu beli dari paket pembeliannya, dan di sini kita bisa lihat bahwa hasil delta I-nya di sini bagus, dan di sini mereka juga ada uniformity
tes juga. Ini uniformity result ini bisa dibilang adalah kayak semacam kayak semacam benchmark untuk ngetes apakah setiap sudut dari si panelnya ini udah konsisten apa belum warnanya. Dan di sini hasilnya kalau kita lihat sih dari selebaran yang gue terima ini bagus. Dan sayangnya karena gue tidak punya alat yang sama seperti mereka, jadi gue nggak bisa tes juga, karena kalau mau fair harusnya gue compare head to head dengan tools yang sama kayak mereka gitu ya. Cuman karena gue nggak ada, jadi gue nggak bisa tes soal klaim-klaimnya mereka ini. Tapi intinya sih gue cukup berhasil diyakinkan sama BenQ dengan banyaknya sertifikasi dan juga validasi-validasi yang mereka kasih gitu ya, dan juga report yang mereka kasih juga. Dan jujur gue ini bukan tipikal colorist yang color gradingnya kompleks mampus gitu ya, atau yang gue desainer apa gitu, enggak. Gue cuman pada dasarnya konten kreator yang bikin video dan gue ngedit di Adobe Premiere, dan gue pernah bikin loadnya gue jadiin preset, terus gue tinggal ganti exposure bla bla bla, white balance lalala, udah kelar gitu. Jadi gue bukan yang se-expert itu di bidang colorist, dan gue biasanya terkendala sama white balance dan juga exposure. Tapi di monitor ini sejauh ini gue coba tes di sini aman, gue nggak terkendala lagi soal itu. Dan ya gue yakin monitor ini jauh lebih capable dari apa yang gue kerjakan sekarang sih. Jadi kalau buat pekerjaan yang lebih profesional lagi, harusnya ini monitor udah capable buat itu. Paling yang spesial buat MacBook sendiri itu adalah dia tuh punya color profile khusus buat MacBook, dan selain itu kita juga bisa sync warna antara si layar MacBook sama si monitor ini. Karena biasanya kalau kita pakai laptop plus monitor, itu tuh biasanya warna antara layar laptop sama si monitor kita itu biasanya bakal ada perbedaan. Tapi di sini kita dikasih fitur untuk bisa nyamain setidaknya antara layar MacBook sama si layar monitornya. Dan ya ini menurut gue salah satu fitur yang cukup beda buat user MacBook. Dan ini masih ada kaitannya sama warna. Jadi dia ini punya fitur yang namanya Display Pilot. Jadi ini tuh pada dasarnya software, yang dimana softwarenya ini punya satu fitur yang namanya ICC Sync. Jadi si ICC Sync ini memungkinkan kita, jadi kalau misalnya kita pengen ganti color profile dari si monitornya, itu nanti dia bisa nge-sync sama ICC profile dari si PC atau laptop yang kita pakai. Jadi kita nggak perlu manually ganti ICC profile ke settingan Windows yang ribet atau apa itulah. Dia bisa langsung sync tanpa harus ribet segala lewat si Display Pilot ini. Dan selain itu di Display Pilot ini juga ada beberapa fitur tambahan kayak keyboard shortcut, dan bahkan kita juga bisa ganti misalnya kita mau pakai software tertentu khusus untuk pakai color profile tertentu, itu juga bisa. Dan dia juga ada fitur print assist, dan ya si Display Pilot ini menurut gue lumayan menarik. Dan ya buat kesimpulannya, ini monitor memang mau nunjukin bahwa dia ini bener-bener garis keras, pengen nunjukin bahwa ini tuh monitor ditujukan untuk kebutuhan kerjaan kreatif, terutama yang butuh warna kayak edit foto, edit video, desain grafis, dan segala macamnya yang butuh warna yang akurat. Dan kita bisa lihat juga bahwa si BenQ ini cukup pede banget sama factory calibration mereka yang sudah banyak tadi validasinya. Bahkan dari reportnya juga. Jadi ya gue cukup percaya, terutama kan memang kebutuhan gue pribadi itu nggak seribet itu, tapi gue di sini berhasil diyakinkan dengan banyaknya validasi data tadi. Dan bahkan kalau kita lihat di websitenya, itu dikasih jamin bahwa out of the box ini warnanya bakalan bagus yang dihasilkan sama si panelnya. Dan paling ekstranya ya buat kalau kalian memang adalah user MacBook, gue rasa ini boleh banget kalian lihat, karena ada beberapa fitur yang cukup menunjang tadi buat si MacBook biar penggunaannya lebih enak gitu ya. Tapi bukan berarti ini nggak bisa dipakai di sistem lain, bisa juga, cuman ada tambahan fitur ekstra aja buat MacBook. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Paling seperti biasa linknya ada di bawah kalau kalian pengen lihat. Dan ya gue rasa itu aja, seperti biasa kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, TikTok, join komunitas juga, di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, gue Luis dari Connected Academy, sampai jumpa di video berikutnya.